لله ولا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ونصلي ونسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. Pada kajian subuh ini masih berlanjut membahas surah Al-Alaq. Bulan kemarin kita sudah bahas surah Al-Alaq dari mulai ayat 1 sampai ayat 5. Ternyata Bapak Ibu, jarak turun antara ayat 1 sampai 5 dengan ayat 6 itu kurang lebih 10 tahun jaraknya. 1 sampai 5 itu usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 40 tahun awal kenabian Muhammad atau kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat 6-nya itu pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam usia 50 tahun. Berarti jaraknya 10 tahun. Itulah sehingga yang disebut dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. 1 sampai 5 turun karena sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhalwat atau menyepi di gua Hira. Berhalwat itu dalam rangka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat masyarakat dalam kesesatan, sehingga Rasul ingin menghilangkan kesesatan, kemusyrikan, dan akhlak yang kurang bagus. Maka Rasulullah berhalwat atau menyepi ke Gua Hira ingin mendapatkan solusi. Sehingga diabadikan dalam Quran surah Ad-Duha. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kita temukan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir dalam keadaan yatim. Yatim itu kalau menurut fikih Bapak Ibu pasti akan mengatakan ditinggal oleh ayahnya. Tapi kalau dari segi makna yang sebut yatim itu sepi dan sendiri. Jadi kalau ibu bapak sedang berada sendiri berarti yatim. Istri ditinggal wafat oleh suami maka disebut yatim. Makanya dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 3, wa in khiftum alla tuksitu
fil yatama. Jika kamu punya rasa takut atau khawatir tidak bisa berbuat adil, Allah tuksitu fil yatama, terhadap wanita-wanita yatim yang sendiri. Disebutnya yatim. Sendiri bisa jadi belum ada suaminya, bisa jadi sudah ada tetapi ditinggal wafat oleh suaminya. Maka disebut yatim. Itu kalau dari segi makna. Yatim itu sendiri atau sepi. Di dalam Al-Quran juga ada kisah lagi. Yatim itu anak-anak yang belum balik, ditinggal oleh orang tua. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu adalah yang datang anak-anak karena ditinggal oleh orang tuanya. Dalam syair Arab yang sebut yatim itu laisal yatim qad mata liwalidayhi. Yang disebut yatim itu bukanlah orang yang ditinggal oleh orang tua, tetapi walakinnal yatim, yang sebut yatim itu yatimul ilmi wal adabi, yaitu orang yang tidak punya ilmu dan tidak punya akhlak, maka disebut yatim. Sehingga makna yatim itu bisa pendekatan lafadz maknanya, bisa juga pendekatan fikih, bisa juga pendekatan makna yang sangat dalam. Sehingga sebut yatim itu bukan orang yang ditinggal oleh ayah dan ibunya, tetapi yatim itu karena sebab tidak memiliki ilmu dan akhlak. Jadi akhlaknya kurang bagus, walaupun berilmu berarti disebut yatim. Itu. Bapak sedang ditinggal mudik oleh istri di rumah sendiri, sepi, maka disebut yatim. Begitu pula ibu, gitu. Sama. Itu yatim. Kemudian fa'awa. Fa'awa di situ Allah pada hakikatnya yang melindungi Rasulullah. Tetapi secara syariat yang melindungi Rasul adalah salah satunya Abdul Muttalib, yang mendapat julukan nama Abdul Muttalib. Nama aslinya adalah Syaibah, artinya orang yang bijak. Setelah Abdul Muttalib itu meninggal dunia atau Syaibah, maka yang memeliharanya adalah Abu Thalib, yang nama aslinya adalah Abdul Manaf. Itu secara syariat. Maka hidup itu hakikat syariat, bahkan ditambah tarekat. Jadi ada hakikat Allah, syariat ikhtiar kita, tarekatnya dengan berbagai jalan. Bapak Ibu berusaha ingin mendekatkan diri kepada Allah, itu disebut tarekat. Walaupun ada juga kelompok aliran-aliran tarekat. Itu. Jadi hidup itu tidak harus sinergik, menyatu, tidak bisa dipisah antara hakikat syariat dengan tarekat. Hakikat itu nantinya akan lahir ilmu ma'rifat. Syariat itu akan lahir ilmu fikih.
tarekatnya akan lahir ilmu tasawuf. Itu nantinya. Kalau dari segi ilmu itu. Kalau dikiaskan rukun agama, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Iman akan lahir tauhid. Islam akan lahir syariat. Ihsan akan lahir akhlak. Sehingga tauhid, syariat atau ilmu fikih, akhlak tidak bisa dipisah. Hakikat, syariat, tarekat. Hidup itu tidak bisa lepas dari usaha kita. Wa wajadaka dhallan fahada. Kita juga menemukan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bingung karena melihat masyarakat dalam keadaan sekelilingnya itu dulu sesat. Sehingga bagaimana caranya untuk menghilangkan kesesatan yang ada di masyarakat. Dari syirik, bagaimana caranya supaya menuju tauhid. Dari perilaku yang kurang sopan, bagaimana caranya supaya santun. Dari perilaku biadab jadi beradab. Maka fahada, Rasul mendapat wahyu, bimbingan, turun al-alaq 1 sampai 5. Itu. Wa wajadaka ailan fa'agna. Kita juga menemukan Rasulullah hidup itu ekonominya ailan, miskin, kekurangan. Fa'agna, hakikatnya Allah yang memberi kecukupan. Secara syariat setelah menikah dengan Khadijah. Secara syariat itu dengan menikah dengan Khadijah. Itulah yang menjelaskan tentang kehidupan Rasulullah dari mulai lahir sampai menikah, perjalanan hidup itu. Sekarang ayat ke-6-nya. Kalla innal insana la yatgha. Ingat, kalau dalam bahasanya tanbih, Allah memberikan peringatan yang sering diartikan sekali-kali tidak. Ingat, kata Allah. Apa? Innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Kita lihat asal usul ayat ini turun atau disebut asbabun nuzul. Diriwayatkan ini dalam tafsir Imam Nawawi, Muhammad Nawawi, itu ayat ini berkaitan dengan Abu Jahal. Abu Jahal itu julukan. Nama aslinya Amir bin Hisham. Abu Jahal itu kalau dari segi makna bapaknya bodoh. Amir bin Hisham adalah begitu sangat dipercaya oleh suku Quraisy di kalangan orang-orang kafir. Bahkan kalau rapat, Amir bin Hisham ini pendapat-pendapatnya luar biasa, ide-idenya luar biasa. Selalu diterima oleh orang. Karena pinter. Tapi keblinger.
Maka karena Abu Jahal ini, Amir bin Hisham ini pintar, ide-idenya cemerlang, maka orang-orang kafir Quraisy memberi gelar dengan bagus, Abu Hakam. Kalau gelar Abu Jahal itu nanti Abu Hakam, artinya bapak yang begitu bijak. Jadi kalau ibu atau bapak ada yang bijak, bapak-bapak Abu Hakam. Kalau ibu Ummu Hakam. Makanya kalau dulu santri, kalau setiap ngaji selalu tidur, selalu diberi gelar Abu Naum. Itu dulu itu. Santri oleh kawan-kawannya itu. Kenapa? Bapaknya tidur, karena setiap ngaji tidur. Gitu. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu setiap ngaji tidur maka disebut Abu Naum atau Ummu Naum. Ibu atau bapaknya tidur itu. Karena tukang tidur gitu. Nah, Amir bin Hisham atau Abu Hakam ini selalu berkunjung di rumah, di balik rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mencintai, senang mendengar Rasulullah membaca ayat Al-Quran. Kalau Rasul baca, di balik temboknya dengerin gitulah. Sehingga pengikutnya, kok sih ini Abu Hakam selalu berkunjung ke rumah Rasul. Ada apa ini? Lalu nanya, ada apa Abu Hakam? Enggak, berkunjung saja. Gengsi, ditutupi. Padahal mendengarkan ayat Quran. Enggak. Hanya semalam aja. Ngaku ke pengikut-pengikutnya semalam. Malam berikutnya Abu Hakam datang lagi. Dengerin lagi. Sekali ini aja, enggak nanti mah, kata Abu Hakam atau Abu Jahal. Malam berikutnya sampai malam keempat dengerin lagi. Pengikutnya nanya karena tahu. Dia bilang tidak, tapi selalu mendengar. Kenapa Abu Hakam kau selalu mendengar Rasulullah ketika membaca ayat Quran? Memang begitu indah apa yang disampaikan oleh Rasul, kata Abu Jahal. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar, kata Abu Hakam itu Abu Jahal. Ya sudah, kalau begitu kata pengikutnya Abu Hakam, kita ikut saja kepada Rasulullah. Gengsi. Karena gengsi itulah, padahal dia ngaku benar, tapi karena gengsi maka dijuluki Abu Jahal. Kira-kira ada enggak yang gengsi menerima nasihat? Sosoknya itu penampakan dari Abu Jahal itu. Penampakan. Jadi luar biasa, mengakui kebenaran tapi tidak mau ikut karena gengsi, fanatik. Dari dulu saya, kata Abu Jahal, dijuluki Abu Jahal, Amir bin Hisham itu, Amir bin Hikam. Dari dulu saya punya tekad tidak mau mengikuti Rasulullah, sekalipun Rasulullah itu benar. Mengakui kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran, maka dijuluki Abu Jahal itu. Mengakui orang lain itu benar, apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar karena memang wahyu, tetapi tidak mau mengikutinya kebenaran itu.
karena digulung oleh gengsi, maka disebutlah tughyan. Dalam bahasa Quran layat gha. Itu. Jadi layat gha itu pasti melampaui batas. Dalam bahasa lain, tughyan itu artinya merasa dirinya benar. Merasa dirinya paling benar. Menganggap orang lain itu selalu salah. Kapan benarnya? Kalau dia sudah ikut padanya. Penyakit tughyan. Bahkan tidak segan-segan untuk memaksa supaya orang lain ikut dirinya. Itulah karakter asbabun nuzul layat gha atau ayat 6 yang diceritakan dalam Quran, karakter Abu Jahal. Itu layat gha itu. Makanya Abu Jahal mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kau mengira seorang yang bercukupan itu melewati batas? Maka kata Abu Jahal, jadikanlah bagi kami gunung-gunung itu. Jadi ingin bukit Sofa itu jadi emas. Keinginan Abu Jahal. Kalaulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan, kata malaikat Jibril, pasti atas izin Allah saya jadikan bukit Sofa Marwah itu adalah emas. Tapi tidak, karena khawatir melampaui batasnya itu kacida. Sangat melampaui batas nantinya. Diberi itu saja kecukupan harta, jabatan, dan kedudukan-kedudukan lain, Abu Jahal sudah sangat ingkar itu. Itu dari segi asbabun nuzul atau sejarah. Turun Quran surah Al-Alaq ayat 6 dan 7. Kita lihat. Kalla adalah, kalla itu peringatan untuk kita. Ingat kata Allah, sekali-kali tidak. Innal insana, sesungguhnya manusia. Insan itu dari kata uns, artinya lembut. Uns juga artinya ingin tahu. Uns juga artinya harmonis. Uns juga artinya tenang. Jadi manusia itu pada asalnya tenang, harmonis, dan serba ingin tahu. Itu fitrah. Bapak, ibu ingin hidup tentrem. Maka dalam sholat, salah satunya ada bab khusyuk dalam sholat. Bukan? Di dalam Quran, pahala bagi orang yang khusyuk di dalam sholat itu luar biasa. Ulaika humul warisun. Mereka yang khusyuk dalam sholat sebagai pewaris. Mewarisi apa? Alladzina yarisunal firdaus. Pahalanya bagi orang yang mendapati sholatnya khusyuk itu adalah pahala surga firdaus. Arti khusyuk itu as-sukun atau at-tadallul. Apa itu as-sukun? Tenang. Jadi sholat itu ternyata mengembalikan manusia sesuai fitrahnya. Supaya manusia tenang.
Bagaimana kelihatan tenang itu? Tempatnya khusyuk itu di dalam hati. Tetapi walaupun dalam hati, kelihatan orang yang khusyuk itu sholatnya tenang, alias tidak buru-buru. Kalau orang sholatnya buru-buru, bagaimana akan mungkin mendapat khusyuk? Allahu Akbar, Allah. Terus begitu. Makanya di dalam sholat salah satu rukun itu ada tumak-ninah. Tempatnya tumak-ninah itu ada 4 tempat kan dalam sholat itu. 1 ketika saat ibu bapak ruku. Yang kedua saat i'tidal. Yang ketiga saat sujud, yang keempat saat duduk di antara 2 sujud. Tumak-ninah itu tenang sebentar setelah ada pergantian pergerakan. Minimal 1 kali baca tasbih. Ruku, Allahu Akbar. Tenang, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Atau subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. 1 kali minimal. Itu sudah tumak-ninah. Maka Rasulullah SAW pernah menyebut, sejelek-jeleknya pencuri. Lalu sahabat bertanya, siapa yang mencuri ya Rasul? Orang yang sedang berada dalam sholat. Kapan orang yang sholat itu mencuri? Mereka yang tidak menyempurnakan ruku dan tidak menyempurnakan sujud. Maka disebut pencuri dalam sholat. Jadi jangan sampai bapak ibu sholat tapi dijuluki pencuri. Kenapa tidak menyempurnakan? Ruku terlalu ke bawah atau terlalu ke atas. Ketika bapak ruku, ibu ruku, tempat kedua telapak tangan menyimpannya di bawah lutut pasti terlalu ke bawah. Tempat menyimpan kedua tangan, telapak tangan di atas lutut pasti terlalu nonggeng. Mata harus pas di atas lutut, tangannya pun lurus. Maka dengan sendirinya punggung bapak, kepala bapak ibu akan lurus. Bahkan Rasulullah mencontohkannya dengan menyimpan gelas di atas punggungnya. Itu. Jadi kalau ibu bapak rukuknya ingin sempurna, uji coba di rumah, simpan gelas. Kalau masih tumpah berarti rukuknya masih kurang sempurna itu. Jadi, nah, dalam salat tenang, tidak buru-buru. Itu as-sukun, khusyuk itu artinya. Lalu apalagi at-tadallul, arti khusyuk itu merasa hina di hadapan Allah. Hina di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita makhluk. Makhluk ini tidak punya daya dan upaya. Sehingga kalimat isti'la yang selalu Bapak Ibu ucap itu adalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, upaya, tidak ada kekuatan. Kita bisa sholat subuh karena Allah hakikat yang menggerakkan. Hati kita untuk punya niat, tekad ke masjid, Allah yang menggerakkan. Alhamdulillah itu hati kita, Allah selalu menggerakkan untuk tekad punya niat ke masjid, ikut majlis ta'lim.
Tidak sedikit orang yang malas itu. Hoream, berarti hatinya tidak tergerak, maka disebut belum dapat taufik. Taufik itu apa? Kesadaran mengamalkan ilmunya. Makanya as-sukun arti khusyuk, tenang. Nah, ons manusia itu tenang. Jadi salah satu media sarana supaya kita selalu tenang adalah salah satunya adalah sholat dengan khusyuk itu, ketenangan itu. Kemudian layat tagha. Apa arti tagha? Di tagha itu adalah melampaui batas. Kalau menurut bahasa, arti tagha itu berbuat sewenang-wenang. Layat gha itu. Atau berbuat dosa. Atau arti aslinya tagha itu melimpah. Dia berbuat dosa karena sebab merasa cukup. Seperti yang dilakukan oleh Abu Jahal. Merasa cukup, merasa penuh, merasa kaya, merasa dapat jabatan. Abu Jahal itu kaya dan punya jabatan, pinter lagi, merasa itu. Sehingga dari segi makna layat gha itu yang pertama artinya adalah segala hal yang bersifat melampaui batas. Kita merasa mudah. Nah ini juga di sisi lain kalau untuk hal-hal yang positif bagus. Tapi kalau hal yang negatif merasa mudah terus, tidak ingat mati. Nantinya jauh terus dengan Allah nantinya. Sehingga fungsi umurnya tidak dimanfaatkan. Maka melampaui batas. Kan umur itu nikmat. Salah satu umur itu adalah nikmat. Salah satunya ada hal yang dilupakan oleh manusia itu adalah ketika sehat. Diberi panjang umur. Padahal makna umur itu kan ada 3. Satu, umur itu artinya kesempatan. Jadi kalau Bapak Ibu punya umur berarti kesempatan untuk berbuat baik. Bukan kesempatan untuk ke dalam kesempitan. Kesempatan berbuat baik. Maka beberapa ayat begitu banyak penyesalan-penyesalan manusia saat hidupnya ia tidak melakukan perbuatan baik. Salah satunya di surah Ibrahim ayat 44. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa angdzirin nas. Hai Muhammad, beri peringatan kepada seluruh manusia. Yauma ya'tihimul adzab, pada hari kiamat nanti akan didatangkan ke mereka azab. Yaqulul ladzina dzalamu, orang-orang yang selalu berbuat dosa, maka ia akan mengatakan Rabbana akhrijna ila ajalin qarib. Ya Allah, keluarkan kami dari azab itu walaupun hanya sebentar. Untuk apa? Dia mengatakan nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Kalaulah diberi kehidupan, saya akan penuhi panggilan Allah. Panggilan Allah itu kan ada adzan melalui muadzin. Ada salat, itu salat panggilan Allah. Ada juga haji. Ada juga kematian. Itu panggilan malaikatul maut itu. Panggilan Allah itu. Nah, wa nattabi'ir rusul, kalaulah engkau menghidupkan kami lagi, mengeluarkan, kami akan ikut meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hakikatul hurriyah, hakikat kemerdekaan itu adalah al-ubudiyatu lillah, menjadi hamba Allah yang sempurna. Itu hakikat kemerdekaan itu. Bukan menjadi hamba manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, makna umur itu adalah amanah.
Kenapa? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Umur itu pasti Allah akan tanya. Wa an umrihi fima afnahu. Tentang umur, untuk apa umur kita dimanfaatkan? Itu pertanyaannya nanti. Yang ketiga, umur itu maknanya ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan dua makhluk yang disebut kematian dan kehidupan. Sekarang kehidupan berarti nempel dalam diri kita umur. Untuk apa? Liyabluwakum, menguji kita. Dalam rangka apa? Ayyukum ahsanu amala. Sedang mencari siapa yang terbaik di antara kita amalannya. Yang kedua makna layat gha adalah melampaui batas karena perbuatan dosa. Seperti sesuai dengan asbabun nuzulnya, yaitu Abu Jahal atau Amir bin Syah, Amir bin Hikam atau Abu Hakam. Dia pintar, dia juga mengakui kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak mau untuk mengikutinya. Kemudian layat gha juga artinya adalah kafirnya keterlaluan. Kafir itu artinya keras kepala, tertutup, terkunci hatinya, pendengarannya, dan penglihatannya. Tertutup, terkunci, atau keras kepala. Yang keempat, layat gha itu berbuat sewenang-wenang kepada orang lain. Karena sebab apa? Ar-ra'ahu istaghna, merasa dirinya hebat. Jadi kalau orang sudah merasa dirinya hebat, pemicu hebat itu kan biasanya satu jabatan, seperti Fir'aun. Yang kedua harta, Qarun. Yang ketiga Bal'an, ilmu. Itu. Yang keempat Abu Lahab, Abu Jahal. Yang kelima Ummu Jamil, karena merasa cantik, dirinya hebat, banyak perhiasan. Jadi kalau orang merasa dirinya hebat karena bodoh dan miskin, belum ada contoh sejarah itu. Sudah miskin, bodoh, merasa dirinya hebat. Itu belum ada contoh sejarah. Orang merasa dirinya hebat karena jabatan, itu Fir'aun. Orang merasa hebat karena dirinya orang kaya, maka Qarun. Orang merasa dirinya hebat karena ilmu, Bal'an. Orang yang merasa hebat karena gagah, kemudian banyak uang, punya jabatan, adalah Abu Lahab, Abu Jahal. Orang yang merasa dirinya hebat karena cantik, banyak perhiasan, Ummu Jamil. Orang yang merasa dirinya bodoh dan miskin, merasa hebat, belum ada contoh sejarah. Itu membuat sejarah baru itu. Saya kira itu dua ayat itu. Sehingga sebab melampaui batas itu karena sebab ar-ra'ahu istaghna, yaitu pemicunya merasa dirinya paling itu. Saya kira itu. Ada yang tanyakan, silahkan. Mangga, Bu Haji. Makanya dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma'amaru baina ummati, umur di antara umatku itu baina sittina ila sab'in, di antara 60 tahun sampai 70 tahun. Jadi kalau ibu bapak sudah usia 60
kisaran 60 sampai 70 itu usia rawan itu. Usia rawan itu. Kenapa usia rawan? Kata Rasulullah, wa aqallu may yajuzu min dzalik. Sedikit sekali di antara umatku itu yang melewati usia 70 tahun. Berarti kan usia rawan. 60 sampai 70 itu berarti banyak umat Rasul itu yang wafat. Itu dari hadis itu. Makanya hati-hati ketika Bapak Ibu sudah usia 60 sampai 70. Kalau sudah usia 70 tahun itu sudah zona aman itu. 70 tahun lewat itu. Kemudian alasannya yang pertama, karena Allah dengan sifat Rahman Rahimnya begitu sangat sayang. Karena kehidupan Rasulullah itu penuh dengan tantangan dan hambatan. Sehingga khawatir begitu gangguan-gangguan kepada Rasulullah begitu banyak. Sehingga kesedihannya khawatir di batas luar biasa karena sebagai manusia, maka Allah mengambilnya. Itu yang pertama, karena Allah sangat cinta. Jadi kalaulah ada yang meninggal dalam usia muda, berarti Allah sangat cinta supaya hambatan tantangannya diringankan, sehingga beban-bebannya tidak terlalu berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal kenabian dan kerasulan itu merasa dirinya berat. Kenapa saya yang harus jadi nabi? Untungnya peran dari istri yang bernama Khadijah. Itulah sehingga semangat Rasul luar biasa. Luar biasa. Seandainya tidak ada dukungan dari istri, mungkin Rasulullah gagal dakwahnya. Seperti siapa yang gagal dakwah? Quran surah At-Tahrim ayat 10. Contohnya, ada 2 istri Nabi yang gagal, sehingga dakwanya gagal karena kurang dukungan dari istri. Daraballahu masalan lil ladzina kafarum ra'atan Nuh wa imra'atan Lut, yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Maka kesuksesan bapak sebagai suami, di belakang bapak itu ada istri. Dan bisa jadi ada suami yang gagal, kegagalan suami juga di belakangnya ada istri. Tidak sedikit itu. Contoh ibu, contoh. Kalau ibu melihat suami marah, kira-kira ibu sebagai istri mendekat menjauh? Kalau suami marah, menjauh. Kalau Rasulullah mengajarkan mendekat. Ketika suami marah, ibu mendekat sebagai istri, meletakkan kedua tangan di atas paha suaminya sambil mengatakan, "Bebek." Itu luar biasa. Mama tidak bisa tidur sebelum dapat maaf dari kamu. Tuh, luar biasa. Kemudian ketika Aisyah radhiyallahu anha sedang ngomel, anggap dari belakang Rasulullah manggil, dikiranya Rasul marah. Jadi ke bapak, kalau melihat istri bapak ngomel, panggil, "Bebek sini." Lalu Aisyah radhiyallahu anha dicium pipinya. Sehingga kalau istri marah, Rasulullah itu mencium pipinya. Kalau bapak, itu sampai-sampai Aisyah mengatakan, "Apakah engkau ya Rasul masih marah terhadap saya?" "Tidak, ya Humairah." "Kenapa?" "Karena saya sudah mencium pipimu." Dengan mencium istri, ternyata kemarahan Rasul berubah jadi lembut. Maka kalau suami marah, "Pak, bagaimana tuh?" Insya Allah akan berganti dengan lembut itu. Itu luar biasa itu, Bu. Nah, kemudian yang kedua, kenapa Rasulullah pendek umurnya kalau kategori?
sekarang itu ya, 63 tahun. Karena khawatir umat begitu sangat cinta, kecintaannya berlebihan, melampaui batas. Karena berlebihan bisa jadi Rasulullah akan dikultuskan. Bisa jadi nantinya ada orang yang menganggap Rasulullah itu bukan lagi nabi, bukan lagi rasul, tetapi bisa jadi Tuhan. Contoh, ketika Umar bin Khattab, ini selevel Umar, mendengar Rasulullah wafat, Umar bin Khattab langsung mengangkat pedang. Siapa yang mengatakan Muhammad wafat, nih saya penggal lehernya. Nggak percaya, Muhammad pasti nggak wafat. Lalu Abu Bakar membacakan Quran surah Ali Imran ayat 144 gitu. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul afa immata au qutila in qalabtum ala aqabikum. Hai Umar, kata Quran yang dibacakan oleh Abu Bakar. Kalau dulu orang yang dinasehati ketika marah dibacakan Quran itu lembut. Muhammad itu manusia biasa, sama dengan rasul-rasul dulu. Dulu juga para nabi dan rasul wafat. Muhammad pun karena manusia biasa wafat. Apakah kalau engkau melihat Rasulullah wafat karena qaddarallah atau karena mati wafat terbunuh, kau akan kembali murtad? Langsung pedangnya jatuh, tersungkur Umar itu. Jadi seandainya Rasulullah itu hidupnya panjang, bisa jadi banyak orang yang mengkultuskan itu. Selevel Umar saja ketika Rasulullah mendengar wafat tidak percaya. Dia awalnya mempercayai Muhammad itu tidak mungkin wafat, pasti akan hidup selamanya. Itulah salah satu alasan sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas rahman rahim dan takdirnya maka meninggal dunia pada usia 63 tahun. Saya kira itu, Bu. Ada lagi? Mangga, Ibu. Silakan, Ibu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Bu? Ayah Nabi. Oh kaya. Ya kaya. Kok si telinga saya itu? Ya. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat dalam Al-Quran wa wajadaka ailan, Rasul itu miskin. Kenapa miskin? Tetapi Rasul ketika saat menikah dengan Khadijah, dalam tafsir Al-Jassas itu bahkan dihitung emas 500 dinar mas kawinnya. Berapa satu dinar? 4,25 gram emas, 24 karat. 25-nya kita tunda dulu untuk simpanan lebaran. 4 kali 500 kira-kira berapa? 2000 ya? 2000 gram. Berarti sama dengan 2 kilo. Ibu pada saat suami ibu menikahi ibu berapa kilo, Bu? Suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasanya ini. Jadi secara materi Rasul itu kaya setelah menikah dengan Khadijah. Secara materi. Tetapi ada makna lain yang disebut
kaya itu ada 3 ukuran kaya. 1, kalau bapak ibu menginginkan sesuatu, keinginan itu tercapai, disebut kaya. Ingin sesuatu, ibu, bapak tercapai, disebut kaya. Yang kedua, yang sebut kaya itu adalah bapak ibu menginginkan sesuatu, tidak mampu menunaikannya, pandai menahan, kaya. Semakin banyak keinginan, semakin banyak menahan, pangbeungharna, kaya. Yang ketiga, ketika bapak ibu memiliki sesuatu bisa memberi orang lain, kaya. Rasulullah dalam materi miskin, tapi ketika memberi dia berusaha untuk yang terbaik. Itulah hebatnya Rasul. Kenapa memberi kepada Khadijah mas kawinnya besar? 1, berkaitan dengan budaya Arab. Kalau di Arab itu ada 2, mas kawin dengan istilahnya lamaran. Jadi uang lamaran itu berapa? Mas kawin beda lagi. Itu budaya Arab. Mas kawinnya paling kecil itu bisa jadi 70 juta. Paling kecil Arab itu. Kalau kita alhamdulillah mas kawinnya seperangkat kolor jeung eusina ge jadi urang. Itu mas kawin di kita itu. Kenapa? Yang menentukan mas kawin itu perempuan. Orang tua tidak punya hak untuk menentukan besaran mas kawin. Kenapa Rasulullah memberi besar? Kufu, menyetarakan karena Khadijah orang kaya. Maka Rasulullah bisa dan mampu memberinya. Itu luar biasanya Rasul. Sehingga Rasulullah dermawan. Dia materi nggak punya, tetapi memberi mas kawin besar. Kalau ada suami, dia punya kaya raya, memberi mas kawin kecil, koret berarti. Pelit mereka hese cap jahe. Jadi mas kawin itu sunnah besar Pak. Kalau sunnah Rasul kan 2 kilo emas itu. Kalau tidak mampu pakai emas, ya sudah. Bawa calon istri kita ke material. Untuk apa? Beli cincin dari besi. Boleh mas kawin dari besi, kalau tidak mampu dari emas. Bolehkah mas kawin dengan hanya baca Quran? Rasulullah ketika dapat pengaduan dari Abdullah ibnu Mas'ud, wahai baginda Rasul, saya tidak punya uang untuk menikahi calon istri saya. Saya hanya punya hafalan Quran. Dipanggil istrinya, sini. Apakah kamu ridho diambil auratmu dengan dibayar mas kawinnya dengan hafalan Quran? Ridho ya Rasul, ya sudah boleh. Selama istrinya ridho itu boleh. Mas kawin berapapun. Makanya mas kawin itu sunnahnya besar, tetapi istri memintanya sesuaikan dengan kemampuan suami. Itulah arti kaya Rasul itu. Jadi berusaha untuk terbaik memberi pada orang. Itu hebatnya, apalagi kepada calon istri itu yang terbaik. Jadi bapak kalau memberi kepada istri itu yang terbaik. Itu entong koret mereka hese. Pernah nggak ibu lahiran, setiap melahirkan ibu diberi hadiah oleh suami? Pernah nggak bu? Minta ibu. Sunnah Rasul itu ketika ibu melahirkan suami memberi hadiah. Pernah? Apa hadiahnya bu? Cium kening saja. Alhamdulillah, itu juga hadiah. Itu luar biasa. Saya kira itu bu. Ada lagi? Mangga Pak Haji. Mungkin lebih tepat dikatakan kalau Nabi itu sederhana. Ya, betul. Tidak ada masalah miskin kaya. Ya, betul. Mungkin begitu.
Betul. Kalau kalimat yang lain itu sederhana, bisa. Tetapi kalau tekstual ayatnya, ail itu adalah miskin. Ail itu serba kekurangan. Fa'agna, Allah hakikatnya Allah yang memberi kecukupan. Melalui siapa? Khadijah. Karena dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalaulah syariat ini ya, bisa jadi kalau tidak ada dukungan dari Khadijah, bisa jadi seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut gagal dakwahnya. Tapi karena dukungan luar biasa. Suatu hari Rasulullah ketika tidur, Khadijah itu duduk di samping kepalanya. Tiba-tiba Rasulullah terbangun karena air mata Khadijah menetes di pipinya. Kemudian Rasulullah bertanya, Khadijah, bahasa kita, bebeb, ya Humairah karena Rasulullah memanggilnya. Apakah kau sedih karena menikah dengan saya? Bukan. Kenapa sedih? Saya sedih khawatir setelah saya wafat, kata Khadijah, tidak ada lagi yang mendukung dakwahmu dari segi materi. Khawatir, kekhawatiran sebagai manusia. Wahai baginda Rasul, kata Khadijah, kalaulah saya wafat lebih dahulu, kau berdakwah, berjuang, melewati lautan, tidak punya uang untuk membuat jembatan, gali kuburan saya, jadikan tulang belulangnya sebagai jembatan. Itu luar biasa wasiatnya. Gali kuburan saya, jadikan tulang belulangnya sebagai jembatan. Kalau ibu wasiat kepada suami apa? Tong kawin deui sia. Itu beda itu. Jadi luar biasa. Masya Allah, itulah peran istri itu sangat penting itu ketika suaminya sedang berjuang. Saya kira itu Pak. Ada lagi? Cukup? Ya, kalau cukup itu saja untuk menambah keberkahan dalam pengajian ini. Kita sama-sama tutup pengajian ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.